Oke, kemarin ada pertanyaan dari penonton gue, saran kalian semua, kalau punya budget 4 jutaan, mending beli iPhone XR second yang Inter atau ambil Android yang baru aja dan sekalian saran Android yang 4 jutaan. Nah, jadi kemarin dia nanya di salah satu video gue dan gue coba post di komunitas dan ya di sini ya balasannya komentar-komentar ada 180-an. Oke, sebelum kita bahas komentarnya, gue bakal bahas dulu dari versi gue sendiri ya. Kalau lu bilang budget 4 jutaan nih, beli iPhone XR yang second dan yang Inter pula, nggak ada worth it ya sama sekali. Ini udah fix ya, 100% no debat, no kecot. Budget 4 jutaan buat beli sebuah handphone yang non resmi, ada risiko email terblok, itu nggak ada worth it-an sama sekali. Ini gue perjelas, enggak worth it buat beli sebuah handphone yang non resmi yang harganya 4 jutaan. Kalau masih kayak 500 ribu, kayak ya sejutaan, masih cincai lah kayak HP kedua ketiga mungkin buat lu ya kan. Tapi kalau buat 4 juta apalagi di atas itu enggak worth it. Kalau lu naik ke gue, ini khusus buat saran iPhone-nya ya. Kalau di Android nanti kita baca komentar. Kalau masih budget 4 jutaan, mending lu ambil iPhone SE generasi kedua atau iPhone SE 2020 yang varian resminya, yang kotaknya udah tipis-tipis kayak gini. Nah, itu untuk varian iBox-nya lu dapat yang harga 4 jutaan dengan gigabyte yang paling minim yang 64 GB. Itu menurut gue adalah pilihan paling top, paling aman, chipsetnya jauh lebih bagus daripada iPhone XR, kameranya juga bisa diadu lah ya kan. Jadi iPhone SE 2020 ini rekomendasi dari gue ya. Kalau lo mau tetap stuck pilihan lo di iPhone, jangan beli iPhone XR yang varian Inter. Jangan sama sekali. Chipset udah ketinggalan dibandingkan SE yang lagi lo lihat ini. Udah gitu ada risiko terblokir, dan ini bukan masalahnya terblokir aja ya. Ya sinyalnya kalau udah amsyong lo jual tuh bakal jatuh banget. Tapi balik lagi sih, nggak semua orang tuh suka sama yang home button gini. Ya mungkin pilihan orang tuh kenapa pilih iPhone 11, iPhone XR yang Inter, karena udah poni dan mungkin ya lebih bergengsi lah pakai iPhone yang udah poni-ponian gitu. Tapi balik lagi ya, kalau yang gue rekomendasiin SE ini nggak cocok untuk semua orang karena baterainya kecil dan layarnya masih kecil pula. Tapi ini hanya rekomendasi pribadi gue aja. Terserah lu mau setuju mau kagak. Tapi menurut gue ya, ini adalah salah satu the best value, the best option, salah satunya buat dibeli untuk harga 4 jutaan. Nah, kita baca komentar pertama ya, yang paling tinggi like-nya dari postingan yang gue post di komunitas. Ini jawaban dia nih, mending Android baru karena jelas lebih baru dan aman dan garansi resmi. Spek Android 4 jutaan sekarang sudah gahar-gahar. Ini komentar dari @rinoatmojo8275. Jadi dia bilang, saran dia mending beli Android baru untuk budget 4 jutaan dan speknya udah gar-gar. Kalau lo tanya ke gue setuju apa enggak? Prop sih, gue setuju ya, tapi balik lagi sesuai kebutuhan ya. Kalau orang yang udah pakai iPhone, yang udah dari bawaan lahir, dari oroknya udah pakai iPhone, agak susah sih direkomendasiin Android. Cuman kalau ditanya sesuai pemakaian daily, gue setuju banget, mending Android deh. Dan pertanyaan kedua ya, komentar kedua. Duit 4 jutaan mending beli Itel S23, sisanya depoin biar muter tuh duit plus cuan. Hehehe. Ini komentar dari Yudi 3618. Nah ini adalah salah satu hamba iblis yang paling setia ya. Selalu memikirkan depo. Ini adalah salah satu orang yang sudah memegang tiket neraka jahanam secara VIP dari sebelum melihat tempat lokasinya berada. Dan ini adalah sohib iblis yang paling setia. Tapi jujur sih ya, kalau sampai orang bikin pertanyaan 4 juta dan si Itel, nggak maksud gue Itel S23 ini dibawa-bawa, beli S23, Itel S23 dan sisanya duitnya buat dipakai bla bla bla. Jadi gini ya, HP ini kelewat worth it sih untuk harga sejutaan. Tapi untuk sebagian orang ya, tapi buat orang yang nggak butuh performance dan beli HP ini, oke. Kita fokus ke muncung gue bacot ya.
nggak butuh performance ya untuk beli HP Itel, tapi orangnya nggak terlalu butuh, kayak nggak pakai buat ngegame banget gitu. Oke, HP ini tuh bakal kelihatan useless dan kelihatan ampas menurut gue ya. Bakal kelihatan HP ala kadar ya. Pertama, kameranya itu nggak bisa diandalkan ya di budget sejutaan ya kan. Karena di budget sejutaan kalau kita switch ke Android second tuh banyak banget yang bisa kepake kameranya. Itu yang pertama, poin yang pertama, kameranya itu nggak kepake kalau buat budget sejutaan seharga si Itel S23 ini di saat lu beli baru. Ya memang ada tulisan 50 megapiksel dan ada tulisan ultra kamera dan lain-lain. Dan yang paling penting ya, hardware dari HP ini tuh ampas kalau menurut gue. Gue di sini bilang apa adanya aja ke lu pada. Iya, gue di sini adalah salah satu user Itel yang setia dan sampai sekarang gue suka banget sama HP ini. Enak. Tapi ya dengan kata-kata gue yang tadi, kalau performance-nya dibuang, HP ini nggak ada enak-enaknya sama sekali ya. Brightness-nya nggak enak, speakernya juga B aja, kameranya B aja, terus baterainya juga ya cukup lah ya, gitulah pokoknya kalau lu bandingin sama Itel. Oke, di komentar berikutnya, 4 jutaan saran gue pilih mantan flagship Android aja sih. Pixel 4 XL bea cukai atau Xperia series bea cukai kalau mau aman. Oke, ini komentar dari Edorama 7124. Jadi dibilang gini ya, kalau budget 4 jutaan mending lu ambil aja yang second-second, yang flagship-flagshipan dari produk Google, contohnya kayak Pixel 4 XL ya kan, atau varian-varian Xperia lainnya yang harga 4 juta. Dan biar aman, kata dia tuh ambil yang varian bea cukai, jadi itu dipakai lanjai, lancar parah lah pokoknya. Kalau lu tanya, setuju banget, gue setuju, ini adalah pilihan terbaik sih menurut gue. Daripada repot-repot mikirin kepake atau enggak, mendingan lah yang langsung klimaks lah, mantan flagship yang enggak terlalu tua. Tapi ada kurangnya. Gini, kita sebutin dulu deh. Pixel 3a aja yang bukan yang flagship sejati aja, itu tuh udah enak banget men dipakai. Apalagi Pixel yang benar-benar mantan flagship ya. Ini the real enak parah. Contoh kayak yang lagi gue pegang ini, varian XL dari Pixel 3 aja. Aduh, ini more than enough. Kalau dibandingkan sama iPhone berapa sekalipun, tetap aja dia punya ciri khas tersendiri menurut gue. Tapi di saat kita menggunakan Pixel ini, kita harus memikirkan hal yang lain. Ya, banyak yang gak kepikiran sama orang kalau beli HP itu dalam jangka panjang ya. Ini contoh nih, kayak kita beli Pixel, mantan flagship punya, ini banyak loh yang terjadi. Enak, layarnya nyaman, kameranya bening, baterainya lumayan lah. Cuman yang terjadi kalau HP ini rusak, kayak gak sengaja lo jatoin, atau ada sesuatu yang rusak, ya maklum lah, namanya juga beli second ya kan. Hal-hal tak terduga bisa saja terjadi. Dan ini untuk spare partnya susah sekali, apalagi lu yang di luar DKI, di luar Jawa Barat, itu komponennya susah parah, harus ya yang spesialis lah. Dan memang kameranya bagus seperti ini, bagus parah, enak parah. Lu kalau udah megang Pixel tuh, HP lain tuh kayak berasa ampas gitu kameranya. Cuman sekali kameranya rusak juga, lu tuh bakal kesusahan setengah mampus gitu. Nyari yang benar-benar the best buat benerin ini HP ya. Komponen yang orinya tuh susah. Dan HP ini pun dipakai ngegame juga enak. Nggak hanya kameranya yang terkenal bagus. Kalau buat game-game ringan, ya mantan flagship sekelas Google gitu, hello. Easy lah bagi dia. Cuman balik lagi, kalau buat kebutuhan spare part komponen itu susah banget dan mahal. Kalaupun ada tuh mahal, bakal nguras pikiran, waktu, dan dana. Ini yang tak terpikirkan sama sebagian orang. Memang nih HP enak men. Dan saran gue mending Sony lah. Sony masih mending sih untuk komponen spare part dan lain-lain. Cuman kalau buat pemakaian simpel aja, kayak lu pengen ngerasain ala-ala iPhone di Android, emang si Pixel ini juara sih. Cuma balik lagi lah plus minus antara si Pixel dan si Sony. Cuman kalau buat pemakaian lo yang sedikit barbar, dan lu takut nggak mau HP-nya nggak kepake lagi kalau rusak, mending prefer ke Sony yang varian Xperian dari Sony aja lah menurut gue, ketimbang pixelan seperti ini. Oke, pertanyaan jawaban berikutnya ya, komentar berikutnya maksud gue. Mending tambahin dikit beli iPhone XR yang XI box. Nah ini paling bener nih dari Xenon HD6839. Thank you parah nih udah rekomendasiin kayak gini. Nah, kalau lo mau beli iPhone, jangan sekali-sekali worth-it-an. Kalau Inter itu yang X-Inter, yang belum bea cukai punya, lo jangan ngarep worth-it buat dipakai. Sekarang gini deh, kalau lo beli iPhone, contoh ini iPhone 11 yang lagi gue pegang ini nih,
Sorry boy, ini iBox punya, ini resmi punya maksud gue. Lo bisa lihat tuh ada stiker-stiker kecil tuh, ciri khas resmi Indonesia. Nah ciri khasnya tuh, bukan ciri khas, kelebihannya tuh banyak. Kalau kita beli yang non resmi, dijual makin turun, belum lagi ada risiko keblokir. Kalau udah keblokir, udah terkena blokir, dijual lebih parah lagi harganya, lebih nggak ada harganya lagi. Banyak risiko yang terjadi, udah lu aturan bisa pakai HP, kerjaan jadi berantakan, dan lain-lain. Jadi saran gue kalau lu udah kayak sekelas-kelas iPhone XR, iPhone 11, udahlah. Jangan ambil resiko, lu ambil yang non resmi. Banyak juga unit yang beredar di luaran sana yang inter-interan itu emailnya udah suntikan. Biasanya kalau lu pakai itu kayak 2 bulan 3 bulan, ujung-ujungnya email lu tuh bakal problem lagi, repot lagi, kecot lagi, dana lagi, waktu lagi keluar. Jadi menurut gue kalau lo mau pilih iPhone, jadilah yang smart buyer. Saran gue beli yang varian resmi aja. Terserah kalau udah resmi itu lo mau iPhone tua sekalipun ya, lo mau downgrade sekalipun, itu worth it aja. Karena sebenarnya iPhone itu kalau di head to headin device to device itu nggak bisa loh. Kalau lo udah milih banget iPhone, tandanya itu udah sesuai dengan kebutuhan. Kalau lo udah serak banget sama iPhone, tandanya udah sesuai kebutuhan lah menurut gue. Oke, di komentar terakhir adalah komentar dari sohib kita yang satu nih yang paling berbakti sekali sama orang tuanya. Oke, kita bacain dari @freeretring9993879. Oke, di sini dia komen, kalau punya uang 4 juta mending buat beli HP Itel S23-nya buat gue, Itel P40 buat nyokap gue, Itel A60s buat bokap gue. Masih sisa 300.000 buat beli beras sama listrik. Nah ini nih, ini komentar paling the best yang berbakti sama orang tua, fix masuk surga.